Hari Gizi Nasional Indonesia, 28 Februari. Hari Gizi Nasional Indonesia, yang diperingati setiap tanggal 28 Februari, merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam upaya menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Hari ini juga menjadi pengingat akan komitmen bersama dalam menanggulangi masalah gizi, seperti malnutrisi, stunting, dan obesitas, yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Sejarah Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional pertama kali diperingati pada tahun 1960 atas inisiatif Profesor Poerwo Sudarmo, yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Berikut adalah tonggak sejarah penting terkait Hari Gizi Nasional. Pendirian Sekolah Ahli Gizi, 1951. Profesor Poerwo Sudarmo mendirikan Sekolah Ahli Gizi, yang menjadi langkah awal pengembangan tenaga ahli di bidang gizi. Pembentukan Lembaga Gizi, 1954. Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Makanan Rakyat yang kemudian menjadi Lembaga Gizi untuk mengatasi masalah gizi masyarakat. Hari Gizi Nasional, 1960. Hari Gizi Nasional resmi dicanangkan pada tanggal 28 Februari, bertepatan dengan pendirian lembaga-lembaga gizi yang berperan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Perkembangan kebijakan gizi. Masalah gizi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan kesehatan Indonesia, termasuk melalui program Posyandu, pemberian makanan tambahan, PMT, dan kampanye isi piringku. Tujuan peringatan Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang, edukasi kepada masyarakat tentang manfaat konsumsi makanan bergizi untuk kesehatan tubuh, mengatasi masalah gizi, menjadi momentum untuk menyoroti masalah gizi di Indonesia, seperti stunting, gizi buruk, anemia, dan obesitas, mendorong partisipasi semua pihak, mengajak pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan individu untuk bersama-sama meningkatkan status gizi masyarakat. Mewujudkan generasi emas Indonesia. Dengan gizi yang baik, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif. Masalah gizi di Indonesia. Masalah gizi yang sering menjadi fokus dalam Hari Gizi Nasional meliputi stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, meskipun menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Gizi buruk. Anak-anak yang mengalami gizi buruk menghadapi risiko kematian lebih tinggi akibat penyakit infeksi. Program pemberian makanan tambahan dan penanganan kasus akut menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Anemia. Anemia, terutama pada remaja putri dan ibu hamil, menjadi perhatian utama karena berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan kualitas generasi berikutnya. Obesitas. Pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik menyebabkan meningkatnya angka obesitas, terutama di perkotaan. Pentingnya gizi seimbang. Konsep gizi seimbang mencakup konsumsi makanan yang memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi tubuh. Berikut adalah prinsip gizi seimbang. Pilar gizi seimbang. Mengonsumsi makanan beragam. Menjaga pola hidup aktif dan olahraga. Memelihara kebersihan. Memantau berat badan secara teratur. Kampanye isi piringku. Menggantikan panduan 4 sehat 5 sempurna. Isi piringku mengajarkan proporsi konsumsi karbohidrat, protein, sayur, dan buah yang seimbang. Pentingnya sarapan. Sarapan bergizi memberikan energi untuk memulai hari dan meningkatkan konsentrasi. Pencegahan gizi buruk. Pengetahuan tentang ASI eksklusif, empasi, makanan pendamping ASI, dan pola makan keluarga menjadi kunci dalam pencegahan gizi buruk. Tema Hari Gizi Nasional. Setiap tahun, Hari Gizi Nasional dirayakan dengan tema berbeda yang relevan dengan kondisi masyarakat. Contohnya, 2022, Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas. 2023, Protein Hewani Cegah Stunting.
Tema ini mencerminkan fokus pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan. Kegiatan dalam Hari Gizi Nasional. Peringatan Hari Gizi Nasional biasanya melibatkan berbagai kegiatan, seperti edukasi masyarakat, kampanye melalui media sosial, seminar, dan talk show tentang pentingnya gizi seimbang, layanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin, dan layanan posyandu, program pemberian makanan tambahan, PMT, distribusi makanan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan kelompok rentan, pelatihan dan workshop, pelatihan bagi kader kesehatan dan guru untuk menyebarkan informasi gizi, kolaborasi multisektoral, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan organisasi non-profit dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Peran semua pihak dalam Hari Gizi Nasional. Pemerintah membuat kebijakan yang mendukung peningkatan gizi masyarakat, seperti Program Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, dan Program Indonesia Sehat. Orang tua dan keluarga memberikan makanan bergizi kepada anak dan memastikan pola makan yang sehat dalam keluarga. Sekolah menyediakan kantin sehat dan edukasi gizi kepada siswa. Masyarakat umum aktif berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan dan menyebarkan informasi tentang gizi. Media dan influencer membantu kampanye gizi melalui platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang. Kesimpulan, Hari Gizi Nasional Indonesia, yang diperingati setiap 28 Februari, adalah pengingat pentingnya gizi seimbang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk bersama-sama mengatasi tantangan gizi dan mendukung visi Indonesia bebas stunting serta masalah gizi lainnya. Kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah hingga individu, menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan ini.